Saya baca nih, manusia itu tidur. Apabila mati, mereka terbangun. Nah, ini kan apa namanya? Mungkin kalau didengar oleh masyarakat awam, ya kan? Aneh. Ya ini aneh gitu. Kok bisa? Ya kan? Manusia itu tidur. Apabila mati, mereka terbangun. Ya kan? Nah, definisi manusia itu tidur, apabila mati mereka terbangun, korelasinya dengan masalah substansi alam jiwa. Itu bagaimana? Ya. Monggo. Ya, ini apa namanya? Lebih mendalam ya tentang jiwa. Jadi minggu lalu kita membahas tentang hakikat penglihatan ya, di mana apapun yang kita lihat itu bukan bersifat retina ya, tapi apapun bentuk-bentuk yang melintas dalam jiwa, maka dia akan hadir di dalam jiwa. Setelah hadir, dia akan muncul dalam dunia jiwa. Ya kan? Kita bahas kemarin seperti itu. Ya. Artinya apapun persepsi, apapun bentuk-bentuk yang muncul, yang kita lihat sebagai sesuatu yang kita sebut yang terlihat, itu sejatinya itu berasal dari kedalaman jiwa. Ya, bahasa kerennya itu ada istilah arketip natik ya, artinya dia penglihatan itu berdasarkan dari sumber yang asli terdalam dalam jiwa, sehingga kita bisa melihat. Maka dia pasti dia melintas setiap saat, lalu hadir, maka dia memenuhi penglihatan dalam dunia jiwa kita. Nah, sekarang masuk kepada pertanyaan berikutnya. Berarti jiwa ini punya dunianya sendiri, ya kan? Atau apa sih substansinya jiwa itu? Atau selama ini kan kita mendefinisikan alam itu yang bersifat harfiah, terlihat, materi ya. Ada alam dunia ya dengan segala kematerialannya, itu kita sebut alam dunia. Ada alam kosmos, ada alam makrokosmos, ada alam atom, ada alam fisika, ada alam apa namanya metafisika, alam spiritual, apapun itu masing-masing itu punya alamnya. Jadi apa substansi alam jiwa kan itu? Dimana jiwa itu menjadi identitas kita kan? Kita dikenal oleh orang lain itu kan karena jiwa kita yang hadir kan? Sehingga kita dikenali, bukan fisik. Oke, jadi dalam substansi alam jiwa ini, dia itu proses pembentukannya itu, penciptaannya itu dia bukan hasil rekayasa sains atau produk-produk yang bersifat ciptaan. Karena dia alam yang melampaui dari apa yang kita rasakan selama ini. Ya. Jadi dalam manusia itu seluruh pengetahuan apapun, ya, segala pengetahuan apapun itu sebetulnya sudah kita dapati di dunia yang lain. Ya. Misalkan seseorang bermimpi tentang apa yang paling lazim itu kan orang pernah mimpi apa ketindihan apa Arab ya Pak ya. Arab itu kan apa serem gitu kan. Itu sampai bangun tidurnya kita ketakutan. Nggak bisa napas sampai untung mimpi kan. Nah, berarti orang tersebut itu telah mengalami perjalanan yang melampaui yang tidak ada di dunia ini. Gitu kan, atau pernah kita mimpi dikejar-kejar anjing ya kan? Sampai ngompol ya kan,
sampai capek juga, bahkan ada yang sampai jatuh dari tempat tidur. Artinya orang itu telah mengalami perjalanan yang melampaui dari realitas sehari-harinya. Pertanyaannya itu real nggak? Real, karena dia mengalami. Dia berada di alam jiwa, itu namanya. Jadi alam jiwa ini, dia itu sifatnya tuh mentransenden atau dia alam yang melampaui dari keseharian yang kita lihat sekarang ini. Nah, ada orang-orang tertentu mengalami hal yang dia bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Ada kan? Banyak orang itu ya. Ada ketemu dengan orang tuanya yang telah meninggal, ya kan? Walaupun masih dalam mimpinya, ya, tapi dia mengalami pertemuan itu. Percakapannya jelas, ya, kalimatnya jelas. Bahkan di hal tertentu, mimpinya itu bisa ditakwilkan dan benar terjadi. Misalkan seseorang bermimpi tentang si fulan, yang si fulan itu mengabarkan dirinya mau pergi, mau meninggal gitu. Benar. Tidak lama kemudian, selisih 1 minggu ya, 1 pekan, orang yang datang dalam mimpinya itu benar meninggal. Itu banyak terjadi. Artinya dia telah memasuki jiwanya di alam yang sangat substansi, sangat nyata. Hanya tidak terjadi di alam materi dunia ini. Nah itu. Nah, apa yang dialami oleh seseorang tadi dalam mimpinya itu, dia sebenarnya sudah sampai kepada substansi jiwanya. Buktinya dia ketemu dengan misalnya ketemu Rasulullah kan. Berarti jiwanya itu sudah sampai di frekuensinya di frekuensinya algoritmanya Rasulullah ya. Di dalam frekuensinya algoritmanya Rasulullah atau panggilannya lah. Ketemu orang tuanya, karena intensitas yang dia bangun jiwanya itu memang ke arah sana. Nah, jadi alam jiwa itu alam yang sebetulnya berkali-kali lipat kekuatannya. Buktinya ketika kita dikejar anjing dalam mimpi, itu rasa takutnya melebihi kalau kita dikejar anjing beneran. Ya kan? Artinya di level itu nampak dalam jiwa, terlihat dalam jiwa kita bahwa kekuatan di alam jiwa ini itu berpuluh-puluh kali lipat. Nah, masalahnya ketika peristiwa mimpi itu terjadi, itu mempengaruhi seseorang nggak? Jangan-jangan mimpi itu hanya dianggap bunga tidur. Ya kan? Berarti jiwanya dia itu lebih berat ke alam materi. Dia pikir realitas sehari-hari ini adalah kehidupan yang substansi. Nah, kalau seperti itu, maka dia sebenarnya hidupnya itu tidur. Tadi sesuai pertanyaan tadi ya. Nah, tadi kan ditanyakan manusia itu tidur. Tapi setelah dia mati terbangun. Nah, tadi ketika alam jiwanya sudah hadir di dalam tidur mimpinya itu, kan dia mengalami peristiwa yang dahsyat tuh. Ya. Sehingga dia bisa bercerita dengan orang, semalam saya bermimpi ketemu Rasulullah, bermimpi dengan guru saya, bermimpi dengan orang tua saya, bermimpi dengan kekasih saya, bahkan saya bermimpi dikejar Arab. Wah, segala macam fenomena mimpi itu kan luar biasa. Tapi kalau itu dianggap hanyalah bunga tidur, maka hidupnya itu sehari-hari itu tidur. Ya kan? Nah, padahal saat dia tidur tadi yang mengalami mimpi itu, dia sedang terbangun. Kan tidur kita mati tuh. Tidur itu kan sama dengan mati sebetulnya, cuma masih nafas nempel aja. Nah, pada saat dia tidur itulah sebetulnya terbangun. Buktinya ketemu Rasulullah. Bisa nggak kita dalam materi hari ini ketemu Rasulullah? Kan mustahil. Ya kan? Dia sudah melampaui perjalanan yang berpuluh-puluh kali lipat. Ya, eksistensi itu terjadi. Ketemu dengan Rasulullah. Mau diulangi lagi nggak bisa. Artinya dia perlu upaya yang
kualitas spiritualnya luar biasa sehingga bisa ketemu lagi dalam algoritmanya atau frekuensinya Rasulullah, ya kan gitu. Misalnya kita setting nih dari pagi sampai siang sampai malam biar mimpinya sama gitu. Seperti mimpi yang semalam misalnya ketemu Rasulullah. Bisa apa enggak ya kan? Bisa. Masalahnya dia dalam ikhtiarinya itu mengalami goncangan nggak? Mengalami kekacauan nggak? Kalau dia konsisten, continue di dalam realitas sehari-harinya itu adalah di titik spiritual, sangat bisa. Yang penting jiwa dia itu saat melek gitu, saat beraktivitas ya, itu dia berada di alam jiwa yang suci tadi. Nah kebanyakan kita terguncang nih sehari-hari. Kita anggap kehidupan ini adalah kehidupan yang paling real. Nah, sehingga kita anggap ini adalah kehidupan nyata. Padahal itu tidak ubahnya tidur. Bukan ini sebagai metaforsal, tapi memang betul manusia itu tidur. Gitu. Nah, tadi ketika seseorang mengalami mimpi semacam itu menandakan jiwanya itu adalah dipenuhi dengan fakultas-fakultas pengetahuan yang dalam, yang luas, yang bersifat imajinal atau yang bersifat visioner ya, yang bersifat transenden ya, yang bersifat hikmah gitu. Jadi begitu kaya, makanya para arif billah, para ulama atau para pemikir yang kelas wahid itu dia realitas dirinya sebetulnya dalam fakultas imajinalnya, bukan imajiner, tapi dia telah bertemu dengan eksistensi yang sesungguhnya di langit-langit. Jadi dia sudah hidup dalam esensi langitan. Ya gitu Pak. Jadi saya ulang ya. Jadi seseorang yang telah mengalami perjalanan spiritual yang bertingkat-tingkat ya. Pertama dia dari dirinya yang hina, makhluk hina materi, dia berjalan menuju Tuhannya. Kan spiritual itu. Ya dari kematerialannya dia naik ke akal aktifnya. Ya. Dia bertemu dengan wahana-wahana yang imajinal, wahana-wahana fakultas pengetahuan yang hikmah, ya, yang inspiratif, yang visioner gitu. Itu kalau dia konsisten di situ tercermin dalam kesehariannya gitu. Sehingga ketika orang tersebut menjumpai kematiannya, dia sudah eksistensi yang sesungguhnya, tidak ada manipulasi. Artinya dia menjadi dirinya sebagaimana yang telah memenuhi fakultas imajinalnya, fakultas pengetahuan hikmahnya. Dia tidak bersama dengan maksiatnya lagi. Gitu. Kalau eksistensi kita, jiwa kita maksudnya, itu berada di sana. Nah, itulah yang disebut janati, surga. Kan di dalam banyak hadis riwayat, surga itu tidak pernah kamu bayangkan. Ya. Begitu juga sebaliknya. Neraka itu juga kepedihannya tidak bisa dibayangkan. Karena alat untuk mengukur di alam materi ini itu nggak cukup. Nggak punya kemampuan untuk menakar kenikmatan, kelezatan surga nanti. Atau menakar pedihnya api neraka. Alat ukur di dunia ini nggak ada yang cukup. Sehingga dikatakan dalam banyak riwayat, tidak pernah kamu mampu pikirkan bagaimana lezatnya surga atau pedihnya neraka. Nggak mampu. Nah, karena dia berlipat-lipat kali. Dan dia hanya bisa dijangkau oleh
alam jiwa. Makanya manusia itu sehari-hari sebetulnya dia sudah melampaui makrokosmos, Pak. Sebenarnya nih, kalau dia terbangun. Tapi faktanya mayoritas tidur. Gitu. Jadi manusia harus terbangun. Maksudnya dia berada di alam jiwanya yang apa? Yang imajinal. Apa itu imajinal? Yang visioner, yang spiritual, yang hikmah, yang hakikat, yang inti, yang substansi. Ialah kebenaran itu. Sehingga dia tidak limbung dalam keraguan-raguan, tidak terprovokasi oleh keraguan atau semacam, bahkan diagnosa pun enggak. Dia tidak akan Nabi itu kan enggak mendiagnosa. Ya kan? Kalau pengetahuan sekarang kan masih ada trialnya kan, masih ada errornya kan, masih diagnosa. Tapi di alam fakultas imajinal itu tidak tersentuh dengan esensi-esensi yang bersifatnya perubahan atau yang bersifat materialan, enggak gitu. Jadi sekali lagi, alam jiwa itu alam yang sangat substantif, ya, yang sangat inti dalam perjalanan jiwa, ya. Tapi uniknya dia tidak ada di alam materi ini, nggak menempel di alam materi, bahkan di otak kita nggak ada. Tadi waktu dikejar-kejar anjing kan di materinya nggak ada. Orang dalam mimpi, kalau di-scan otak kita, otak orang yang lagi tidur, misalnya dia sedang bermimpi, lalu ada alat yang lebih canggih merekam kegiatan otaknya, itu tidak ditemukan ada anjingnya itu. Begitu orang itu bangun, dia bilang, saya tadi mimpi dikejar anjing. Waktu di-scan, otaknya nggak ada itu anjingnya. Nggak ada anjing. Artinya alam jiwa itu ada di dunia lain, tidak inherent di dalam materi otak, tidak menempel. Tidak menempel di materi otak ya. Nggak ada di otak, nggak ketemu. Maka sains belum bisa menjawab. Karena memang alam jiwa itu ada di alam lain, karena dia tadi melampaui dari alam materi gitu. Tapi walaupun melampaui, kita ngalamin. Seakan-akan nyata. Ya? Nyata. Kalau dia konsisten di alam itu, kuat di alam itu, maka dia nggak goncang. Nah, sehingga ketika kematian menjumpainya, dia benar-benar hidup dalam hikmah. Dia bangun. Hari ini aktivitas kita sehari-hari apa? Bangun apa tidur? Tidur. Nah, jadi pengertian tidur harfiah bukan harfiah. Walaupun kita sibuk ya dari pagi sampai maghrib, itu dikatakan tidur oleh ulama besar itu, ya kan? Jadi sehari-hari manusia itu tidur, tetapi ketika kematian menjumpainya, maka dia terbangun. Dia melihat realitas jiwanya, dia menemukan dirinya di alam yang sesungguhnya. Kalau dia kehidupannya lebih memenuhi esensi-esensi yang bersifat fana, maksudnya material-material, ya, cinta dunia, hawa nafsunya dimanjakan, maka dia terperangkap dalam dalam neraka. Alam jiwanya neraka, dia menjadi dunianya, menjadi alamnya, dan itu nggak bisa keluar dari itu, nggak ada penyesalan. Jadi ini menarik pertanyaan ini, Pak. Jadi kita tidak bisa kembali ke jadi bayi, kan? Ya. Sama ketika kita mati, masuk di alam jiwa kita yang sesungguhnya, yang memang sejak awal kita ukir, itu nggak bisa balik lagi. Maka banyak riwayat, banyak orang menyesali, ya. Penyesalan kan sudah nasi udah jadi bubur. Nah ya. Itu bubur nggak bisa jadi nasi lagi. Nggak bisa, harus beli beras lagi kan, bikin baru bisa.